every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Coba lo pikir, kalau hidup lo cuma bangun pagi, kerja sampai capek, makan buat isi tenaga, lalu tidur biar bisa kerja lagi besoknya. Terus gitu terus. Sampai tua, sampai kapan akan seperti itu terus? Emang cuma itu doang hidup kita diciptain? Apa kita lahir ke dunia cuma buat muter-muter dalam rutinitas tanpa makna? Kalau iya, ya ngapain Tuhan menciptakan manusia? Video ini bukan video motivasi biasa, tapi perjalanan intelektual dan spiritual tentang kenapa lo diciptakan di dunia ini sebagai manusia, bukan sebagai mesin kerja, bukan robot, juga bukan sapi perah. Selamat datang di pencarian makna yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kartun Belajar, tempat lo belajar. Serial yang ngajak lo mikir lebih dalam tentang hidup, diri sendiri, dan semesta. Di video ini, kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat dengan hidup lo, tapi sering banget lo lupain karena terbiasa. Hidup yang cuma rutinitas, kerja, makan, tidur. Apakah itu berarti lo benar-benar hidup, atau lo cuma bertahan hidup? Mari kita gali sampai ke dalam-dalamnya. Secara filsafat, secara Islam, dan secara jujur. Kenapa manusia masuk ke jebakan rutinitas ini? Apa yang dikatakan oleh Albert Camus, Imam Al-Ghazali, bahkan Nabi Muhammad tentang kesia-siaan hidup dan makna sejati? Apa perbedaan antara hidup dengan suatu tujuan dan hidup dengan hanya kebiasaan? Coba lo ingat-ingat lagi, dari kecil sampai sekarang, kita dididik untuk kerja keras, untuk sukses, untuk nggak jadi beban. Tapi, pernah nggak sih lo diajarin buat mikir, sebenarnya gue mau kemana? Diri lo bangun pagi, buru-buru kerja, makan seadanya, pulang kerja lo ngerasain capek. Setelah capek, lo tinggal tidur. Besoknya, lo ulang seperti itu lagi, dan lo mulai ngerasa, hidup ini kayak ngejalanin skrip yang gak lo tulis sendiri. Dan yang paling ironis, kadang, orang yang paling sukses secara materi pun, juga ngerasa, hidupnya hampa dan terasa kosong. Kita hidup, tapi gak pernah benar-benar merasa hidup. Kita ada, tapi gak ngerti buat apa keberadaan kita ini, seperti hidup yang di mode autopilot, hidupnya random, dan tak tahu arahnya kemana. Apa kata para filsuf? Albert Camus, filsuf eksistensialis Prancis, bilang, "The only serious philosophical question is whether or not to commit suicide." Albert Camus, The Myth of Sisyphus, 1942. Satu-satunya pertanyaan filsafat yang sungguh serius adalah, apakah kita harus bunuh diri atau tidak? Kenapa? Karena dia sadar, kalau hidup ini absurd, kita terus kerja, capek, mati-matian, lalu, berakhir, kayak tokoh Sisyphus yang terus dorong batu ke atas bukit, lalu batunya jatuh lagi, terus ulang lagi. Itu hidup, katanya. Camus gak menyuruh kita mati, justru sebaliknya, dia menantang kita. Kalau hidup itu absurd, kita harus berani menciptakan makna sendiri. Tapi, apakah cuma itu? Apakah semua cuma kehampaan absurd? Apa kata Islam? Islam gak membiarkan kita hidup dalam kehampaan. Justru dari awal, tujuan hidup manusia udah dijelasin dengan tegas. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56. Ibadah di sini bukan cuma salat, zakat, puasa.
tapi hidup dengan kesadaran spiritual. Bekerja bisa jadi ibadah, makan bisa jadi ibadah, tidur pun bisa juga menjadi ibadah. Bismillah. Tapi hanya kalau lo sadar kenapa lo hidup. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang tidak tahu untuk apa ia hidup, maka hidupnya seperti hewan ternak. Ia hanya makan dan beranak pinak. Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jilid 4. Artinya, tanpa makna, lo hidup hanya akan hidup seperti sapi perah, kerja, makan, tidur, dan dijadikan kurban. Lalu gimana? Di video ini, kita akan bahas lebih dalam. Kenapa manusia merasa hampa? Kenapa kita diciptakan bukan sebagai robot kerja? Dan, bagaimana Islam dan filsafat menyatukan makna hidup yang dalam dan praktis? Ini belum selesai. Ini baru permulaan. Mengapa kita cenderung terjebak di rutinitas? Pernah gak sih lo ngerasa kayak hidup lo diprogram? Iya, sedang atau masih diprogram oleh orang lain, dan hanya untuk mencapai tujuan hidup mereka. Bukan tujuan-tujuan hidup lo sendiri. Lo bangun tidur, terus kerja, rasanya capek dan pasti lapar. Lanjut makan, tidur, bangun lagi, terus lo ulangi lagi rutinitas yang sama. Dan pas lo berhenti sebentar, lo malah ngerasa cemas, gelisah, kosong, kayak, gue harusnya ngapain ya sekarang? Tenang, itu bukan salah lo sepenuhnya. Otak manusia emang didesain buat bertahan hidup, bukan buat cari makna. Dari sisi psikologi dan neurologi. 1. Otak suka zona nyaman. Otak manusia bekerja hemat energi. Dia suka kebiasaan, karena kebiasaan itu bikin hemat mikir. Menurut penelitian di Harvard Medical School, lebih dari 40% aktivitas harian kita dilakukan secara otomatis, tanpa sadar. Sumber, Harvard Gazette, 2010. Jadi bukan karena lo males, tapi karena otak lo ngerasa, ngapain mikir berat soal hidup, yang penting gue survive. 2. Lingkungan modern mempercepat autopilot. Kita hidup di zaman serba cepat, serba instan, serba sibuk, tapi gak punya waktu buat mikir hidup. Scroll Instagram, scroll TikTok, kerja, ngopi, scroll lagi. Makan, sambil scroll lagi. Bangun tidur, scroll lagi. Lo sangat luar biasa. Hidup jadi kayak fast food, cepat, padat, tapi kosong gizinya. Tiga, pendidikan kita jarang ngajarin makna. Sekolah ngajarin rumus, universitas ngajarin skill, tapi siapa yang ngajarin kita tentang kenapa lo hidup? Padahal kata Socrates, The unexamined life is not worth living. Socrates, dalam dialog Plato, Apology. artinya, hidup yang tidak direnungkan, tidak layak dijalani. Kesimpulan sementara, lo terjebak dalam rutinitas bukan karena lo bodoh, bukan karena lo gagal, tapi karena sistemnya memang dibentuk begitu. Otak lo bekerja begitu, dan dunia modern suka bikin lo sibuk, supaya gak sempat mikir terlalu dalam. Tapi sekarang, sudahlah, lo pause, lo berhenti sejenak. Lo lagi nonton ini, itu artinya, ada bagian dari diri lo yang mulai bangun. Apa sebetulnya tujuan hidup manusia? Sekarang, mari kita tanyakan ulang, tapi kali ini serius dan jujur. Apa sih, sebenarnya tujuan gue hidup di dunia ini? Jangan buru-buru jawab, tarik napas.
Karena pertanyaan ini udah dipikirin ribuan tahun oleh para filsuf, nabi, sufi, sampai ilmuwan modern. Dan jawabannya gak sesederhana, biar sukses, biar masuk surga, atau biar gak miskin. Pandangan filsafat klasik Aristoteles, tujuan hidup adalah daimonia. Aristoteles bilang, The purpose of life is to achieve eudaimonia. Nicomachean Ethics, Book I. tujuan hidup adalah mencapai daimonia, atau kebahagiaan yang dalam, utuh, dan bermakna. Tapi bukan kebahagiaan instan. Bukan ketawa tipuan di TikTok atau saldo rekening yang entah kapan bisa bertambah digitnya. Tapi kebahagiaan sebagai hasil dari menjalani hidup dengan kebajikan, berpikir, bertanya, dan berbuat baik. Epictetus dan Stoikisme, terima dan kendalikan. Stoikisme bilang, lo gak bisa ngatur dunia, tapi lo bisa ngatur diri lo sendiri. Don't seek for things to happen the way you want them to. Accept what happens, and you will be free. Epictetus, Enchiridion. Makna hidup, menurut mereka, bukan di luar sana, tapi dalam cara lo menghadapi hidup. Pandangan filsafat modern, Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Seorang psikiater Yahudi yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Dia melihat orang yang bertahan di kamp, bukan yang paling kuat, tapi yang masih punya makna untuk hidup. Those who have a why to live can bear almost anyhow. Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Siapa yang punya alasan untuk hidup, bisa bertahan menghadapi apapun. Buat Frank, hidup itu gak selalu tentang bahagia, tapi tentang makna yang lo temukan, bahkan dalam penderitaan. Pandangan Islam tentang tujuan hidup. Islam gak membiarkan manusia bertanya tanpa jawaban. Justru, pertanyaan tentang makna hidup jadi pusat dalam Al-Quran. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56. Tapi kita harus pahami, ibadah di sini bukan sekadar ritual, tapi kesadaran total bahwa lo diciptakan untuk sebuah tujuan, untuk sebuah misi spiritual dan sosial. Kata Ibnu Katsir, makna ibadah dalam ayat ini adalah tunduk dan taat secara sempurna kepada Allah dalam seluruh hidupnya. Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56. Tasawuf dan Sufi Islam, makna lebih dalam. Para Sufi gak berhenti di ritual. Mereka gali makna dengan pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Siapa aku sebelum aku dilahirkan? Dan kemana aku kembali setelah mati? Jalaluddin Rumi menulis, You were born with wings, why prefer to crawl through life? Rumi, Diwan Shams. engkau terlahir dengan sayap, kenapa memilih merangkak dalam hidup? Rumi ngajarin kita bahwa hidup ini perjalanan jiwa kembali ke asalnya, yaitu kembali kepada Tuhan. Ulama Nusantara, Buya Hamka. Buya Hamka bilang, hidup yang tidak dipimpin oleh agama, akan kosong. Sebab ia kehilangan arah. Buya Hamka, Tasawuf Modern, 1982. Beliau menjelaskan bahwa manusia akan selalu gelisah, sampai ia kembali ke akar spiritualitasnya. Kesimpulan kali ini, tujuan hidup itu bukan hadiah yang lo temukan tiba-tiba, tapi jalan yang lo bangun, lo jalani, dan lo isi sendiri, dengan kesadaran, keikhlasan, dan keberanian. Dan yang paling penting, tujuan hidup bukan sesuatu yang lo tanya sekali, tapi lo renungkan setiap hari.
Kenapa manusia makin tersesat di zaman modern? Ironis ya. Kita hidup di zaman yang katanya paling maju. Teknologi canggih, informasi cepat, ilmu pengetahuan semakin berkembang, kesempatan karir makin banyak. Tapi justru, banyak orang merasa makin kosong, makin bingung, makin kehilangan arah. Kenapa ya? Semakin banyak yang galau eksistensial. Kenapa justru generasi yang paling nyaman, malah yang paling sering mempertanyakan arti hidup? Gejala yang terjadi di zaman modern. 1. Lonjakan krisis eksistensial. Data dari WHO, depresi jadi penyebab utama disabilitas di dunia. Dan banyak yang gak sakit fisik, tapi jiwanya penuh luka diam-diam. Coba lo evaluasi diri lo sekarang, teridentifikasi seperti itu gak? 2. Overstimulated, under-reflected. Kita tiap hari disuguhi ratusan notifikasi, promosi affiliate, scroll dikit goyang-goyang ikut tren di TikTok, video 15 detik, terus scroll lagi, entah sampai kapan berhenti. Tapi lo gak punya waktu buat diam sejenak, mikir, atau ngobrol sama diri sendiri. 3. Kehilangan arah spiritual. Zaman makin sekuler. Banyak yang melepas agama, tapi gak dapat pengganti yang cukup untuk kasih makna. Akhirnya, hidup jadi seperti kapal tanpa kompas, kelihatan jalan, tapi gak tahu tujuannya. Apa kata filsafat dan pemikir modern? Jean Baudrillard, simulasi makna. Baudrillard bilang, kita hidup di dunia yang dikuasai oleh ilusi. Kita gak lagi ngejar makna sejati, tapi kita ngejar ilusi kebahagiaan. Punya banyak followers, uang pendapatan melambung tinggi, rumah mentereng megah dan tinggi, mobil baru edisi terbatas, handphone baru dengan merek teratas. Aesthetic lifestyle, padahal itu semua cuma simulasi. Kayak bayangan air di padang pasir, kelihatan menggiurkan, tapi gak pernah benar-benar memuaskan. Yuval Noah Harari, overload informasi, krisis makan. Di masa lalu, kekuasaan ada pada mereka yang menguasai informasi. Sekarang, kekuasaan ada pada mereka yang bisa memfilter informasi. Harari, 21 Lessons for the 21st Century. Terlalu banyak informasi bikin kita kebanjiran data, tapi kehausan makna. Solusi dari para sufi dan ulama. Para sufi gak pakai teknologi tinggi, tapi mereka masuk ke dimensi paling dalam, yaitu jiwa manusia. Imam Al-Ghazali berkata, jangan sampai kau sibuk mengurus luar dirimu, tapi membiarkan jiwamu hancur dalam kelaparan makna. Ihya Ulumuddin, Jilid 3, halaman 58. Makna hidup itu gak bisa didownload, gak bisa dibeli, gak bisa ditonton, tapi harus dirasakan, lewat renungan, kejujuran, dan koneksi spiritual. Solusi praktis di tengah dunia modern. 1. Kurangi distraksi. Matikan notifikasi. Luangin waktu buat mikir. Coba 15 menit sehari buat diem, refleksi, atau jurnal. 2. Kembali ke nilai spiritual. Lo gak harus jadi ustadz, tapi lo harus punya pegangan hidup, biar gak hanyut. 3. Ngobrol sama diri sendiri. Tulis pertanyaan ini di kertas. Apa yang bikin gue tenang? Kapan terakhir gue merasakan hidup gue berarti? Apa yang akan gue sesali kalau besok mati? 4. Bangun relasi yang bermakna. Hidup itu bukan soal ngalahin semua orang, tapi soal terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan manusia lain secara jujur dan tulus. Zaman modern emang ribut,
Tapi jiwa lo bisa tenang, kalau lo berhenti nyari keluar, dan mulai mendengar dari dalam diri lo. Dunia boleh sibuk, tapi hati lo gak harus hilang. Bedanya sukses dan hidup yang bermakna. Lo pernah gak sih, lihat orang yang udah kelihatan, sukses banget? Mobilnya mahal, gadgetnya terbaru, kariernya di puncak, gayanya rapi dan berkelas. Tapi pas ngobrol lebih dalam, ternyata dia sendiri ngerasa kosong. Ada yang bilang, gue udah dapetin semua yang orang lain pengen, tapi entah kenapa, gue sendiri gak bahagia. Nah, ini nih masalah besar zaman kita bingung bedain antara sukses dan hidup yang bermakna. Apa itu sukses? Sukses sering kali dipahami sebagai punya banyak uang, jabatan tinggi, pengakuan sosial, pencapaian duniawi. Tapi masalahnya, sukses itu standar luar, makna itu standar dalam. Apa itu makna? Makna hidup bukan soal seberapa banyak yang lo punya, tapi soal seberapa dalam lo merasa hidup lo berarti. Apa yang lo lakukan selaras sama nilai lo. Ada kontribusi buat sesuatu yang lebih besar dari diri lo sendiri. Viktor Frankl, psikiater yang selamat dari kamp Nazi, nulis buku legendaris, Man's Search for Meaning. Dia bilang, orang bisa bertahan hidup di penderitaan paling mengerikan, asal dia punya alasan untuk bertahan. Sukses gak selalu bermakna, tapi hidup bermakna pasti terasa sukses. Gue beri lo contoh. 1. Lo bisa jadi CEO tapi ngerasa hidup lo hampa. 2. Atau lo bisa jadi guru biasa, tapi tiap hari ngerasa lo bangun anak bangsa. Bedanya bukan di status, tapi di rasa keterhubungan antara apa yang lo kerjakan, dan siapa lo sebenarnya. Apa kata para pemikir dan ulama? Imam Al-Ghazali, sukses dunia hanyalah bayangan, makna hidup sejati itu cahaya dari Tuhan. Ihya Ulumuddin, Jilid 4, hal 22. Ali bin Abi Thalib berkata, nilai seseorang tergantung pada apa yang ia cari. Nahjul Balaghah, kalau yang lo cari cuma status, uang, dan pencitraan, maka nilai lo ya sebatas itu. Tapi kalau yang lo cari adalah makna, ridho Tuhan, dan kontribusi yang nyata, nilai lo jadi tak terbatas. Lalu, gimana cara hidup yang bermakna? 1. Kenali nilai-nilai inti lo. Apa yang paling penting buat lo? Kejujuran, kebaikan, kebebasan, keadilan. Hidup yang bermakna adalah hidup yang selaras sama nilai-nilai itu. 2. Hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diri lo. Bisa untuk keluarga, untuk masyarakat, Tuhan, bisa misi hidup lo. Dan, hidup tanpa arah akan kehilangan makna. 3. Refleksi rutin. Tanyain ke diri sendiri, apa yang gue lakukan hari ini mendekatkan gue kepada Tuhan dan menuju hidup yang bermakna? Atau cuma sekadar sibuk, sakit hati dan capek? Quotes tambahan, Rumi, jangan merasa puas hanya karena dunia memuji. Carilah makna dari cahaya yang tak bisa padam. Diwan Shams Tabrizi, Soren Kierkegaard, filsuf eksistensial. The greatest hazard of all, losing oneself, can occur very quietly in the world. Bahaya terbesar dalam hidup adalah kehilangan diri sendiri, dan itu bisa terjadi diam-diam. Jadi, sukses itu penting, tapi makna itu yang bikin lo bertahan. Sukses bikin lo dikenal orang, tapi makna bikin lo dicintai, dihormati, dan lo bakalan hidup dengan damai.
Sahabat kartun belajar yang selalu dirahmati Allah. Dari semua yang udah kita bahas kali ini, mungkin lo udah mulai ngerasa, wah, ternyata selama ini gue cuma hidup sekadar bertahan. Bukan benar-benar hidup. Dan itu wajar, bahkan perlu. Karena pertanyaan, kenapa gue hidup? Dan, apa makna semua ini? Itu bukan tanda lo tersesat. Tapi tanda lo baru mulai bangun. Dan bangun itu terasa berat bagi orang yang masih terlena dengan tidur. Kesimpulan, hidup itu bukan cuma kerja, makan, scroll, tidur. Kita bukan mesin, bukan juga angka yang berada di laporan keuangan. Kita adalah jiwa yang lagi nyari jalan pulang. Dan jalan itu bukan di luar sana, tapi di dalam diri lo sendiri. Satu pesan penting, Imam Ghazali pernah bilang, carilah dirimu dalam hatimu, sebab di sanalah Tuhan menitipkan makna. Ihya Ulumuddin, Jilid 4, hal 87. Kalau lo masih ngerasa hidup lo kosong, jangan buru-buru nyalahin dunia. Coba tengok lagi ke dalam. Apa yang lo kejar, apa yang lo jalani, apa yang lo cari. Terima kasih udah nemenin sampai akhir. Gue tahu, ini bukan video yang ringan. Tapi lo memilih bertahan, mencoba mikir, dan terus merasa. Dan itu keren. Cobalah ambil waktu malam ini. Matikan semua notifikasi. Duduk, tenang, dan tanya ke diri lo sendiri. Apa arti hidup gue? Apa yang bikin hidup gue layak dijalani? Tulis jawaban lo simpan jawaban itu, kemudian renungkan. Karena bisa jadi, itu titik awal perubahan besar lo. Kalau lo merasa video ini berarti, bantu bagikan ke orang-orang terdekat yang mungkin sekarang lagi ngerasa hampa, atau tersesat, atau hampir nyerah. Siapa tahu, ini bisa jadi cahaya kecil buat mereka. Tulis pendapat lo di komentar. Kita bangun ruang diskusi yang hangat, penuh makna, dan saling menguatkan. Jangan lupa like dan subscribe, dan nyalain lonceng buat lanjutan video serial ini. Semoga lo bukan cuma hidup, tapi benar-benar menghidupi hidup lo sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya di channel Kartun Belajar. Salam hangat dari hati yang sedang mencari makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.